Di sebuah pedesaan, nampak sebuah rumah sederhana dengan 2 lantai dan 4 kamar tidur. Persis di bawah tangga adalah ruang tamu berukuran 4x5 yang baru saja selesai ditata. Sedangkan di ruang atas terdapat 2 kamar yang hampir jarang ditempati, karena mereka tidur di 2 kamar yang berada di ruangan bawah yang berdekatan dengan ruang tengah dan ruang makan. Keluarga Suryana baru menempati rumah itu sebulan yang lalu. Fatima, istri Suryana, bahkan baru sempat memasang tirai yang baru dibelinya di pasar hari ini. Berita di medsos akhir-akhir ini makin aneh-aneh saja. Apa emang manusia zaman sekarang sukanya berita yang seperti ini ya, Bu? Ucap Suryana sambil menghempaskan bokongnya di kursi tamu. Ada apa sih, Pak? Datang-datang kok menggerutu? Tanya Fatima sambil mengaitkan kain tirai terakhir pada batangnya. Ini loh, Bu, berita di medsos. Makin hari makin mengerikan saja. Katanya ada seorang pengendara sepeda motor yang tewas dengan bekas gigitan di lehernya. Ketika diperiksa di puskesmas terdekat, dokternya mengatakan bahwa darah di tubuh si korban telah habis. Padahal tak ada satu tetes pun darah yang tercecer baik di tempat kejadian maupun di mobil ambulan yang membawanya. Menurut penduduk setempat, katanya si mayat itu merupakan korban hantu penghisap darah yang sering berkeliaran di daerah itu pada malam-malam tertentu, seperti pada malam Jumat Kliwon, atau pada malam-malam keramat lainnya, makhluk itu akan muncul mencari korban. Ini kan aneh, Bu. Masa di zaman modern seperti sekarang ini masih ada cerita seperti itu? Suryana menutup handphonenya dan meletakkannya di atas meja. Bukan cuma berita mengerikan seperti itu saja, Pak, yang disukai masyarakat sekarang. Tapi, berita tentang sensasi olal para artis juga jadi tontonan wajib mereka. Apalagi tentang berita perselingkuhan Bowo itu mah langsung meledak. Kalau kata anak sekarang mah viral katanya. Fatima terkekeh geli sendiri. Kita hidup di daerah terpencil seperti ini, terkadang sinyal internet susah didapat, sekalinya dapat sinyal. Malah berita mengerikan yang muncul. Keluh Suryana pada istrinya. Jangan mengeluh, Pak. Ini kan kemauan Bapak untuk pindah ke tempat ini. Ucap Fatima sambil menghampiri sang suami dan duduk di sampingnya. Suryana memang mengajak istrinya untuk menghabiskan masa tuanya di kampung dengan mengikuti Hasan, anak bungsunya, yang bekerja di perkebunan yang jauh dari kota besar. Bukannya Bapak mengeluh, Bu, cuma kadang-kadang merasa miris. Kita kan tinggal di kampung yang terkurung oleh gunung dan bukit. Jelas akan susah sinyal. Sekalinya ada sinyal, dan ingin melihat berita perkembangan di kota, yang didapat malah berita yang aneh-aneh. Ya begitulah hidup, Pak, tidak akan selamanya bisa menyenangkan kita. Ini lagi, anak kita yang satu ini, memang lain dari kakak-kakaknya. Orang lain berduyun-duyun ingin-ingin hidup di kota besar, dia malah seperti melarikan diri. Sepertinya dia lebih senang hidup di pedalaman seperti ini, keluh Suryana. Ini cita-cita dia dari dulu, Pak. Mungkin dia ingin hidup tenang di daerah, yang penting dia kan mau bekerja, kedudukannya pun lumayan tinggi loh. Kalau di kota belum tentu dia dapat jabatan tinggi seperti di sini, Pak. Fatima tidak suka anaknya dijadikan sasaran kekesalannya. Maksud Bapak, dia tidak seperti kakak-kakaknya. Jadi pegawai negeri, langsung mengabdikan dirinya pada negara. Ucap Suryana dengan bangga. Idealismemu sempit sekali, Pak. Pengabdian bagi negara tidak hanya cuma harus menjadi pegawai negeri, tapi banyak cara lain. Misalnya dengan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di seluruh wilayah baik di kota maupun di wilayah terpencil seperti ini, membangun daerahnya dan masih banyak pengabdian yang lainnya. Apa Bapak pikir perusahaan tempat Hasan bekerja tidak membantu pembangunan negara? Lihat, Pak, tidak sedikit para pegawai negeri malah sukanya merongrong pemerintah. Dalam hal ini memang tergantung pada mental pribadi orangnya sih. Tapi, maksud Ibu, dimanapun kerjanya anak kita, sama aja. Kalau jadi pegawai swasta dengan mental yang baik, maka akan jauh lebih baik daripada jadi pegawai negeri dengan mental yang brobrok yang pada akhirnya hanya akan menjadi sampah yang menggerogoti kekayaan negara, alias koruptor. Kalau anak-anak Ibu sih insya Allah mentalnya pada baik-baik, imannya kuat. Fatima berceloteh mengomeli sang suami karena tak terima suaminya membanding-bandingkan anak-anaknya. Suryana terkekeh sambil bertepuk tangan. Hahaha, sebaiknya Ibu segera mengajukan surat lamaran untuk menjadi staf penasihat Menteri Pembangunan Negara, Bu. Suryana malah bercanda. Fatima hanya mencibir. Ketika mereka tengah asyik berdebat, tiba-tiba Hasan datang, dia baru saja pulang dari kantornya.
Assalamualaikum Bu, ya aku pulang. Waalaikumsalam. Jawab Suryana dan Fatimah hampir bersamaan. Wah, ada apa nih? Seru banget kedengarannya. Tanya Hasan sambil menghempaskan bokongnya di kursi tamu di depan orang tuanya. Ini Ibu Musan. Ayah suruh melamar jadi staf penasehat Menteri Pembangunan. Ucap Suryana masih sambil terkekeh. Diikuti oleh Hasan yang akhirnya ikut tertawa saat mendengar candaan sang ayah. Fatimah mendelik sebal. Lo emang ibu punya andalan apa? Sehingga ayah yakin ibu bisa dipertimbangkan untuk diterima bekerja di sana? Hasan ikut-ikutan meledek ibunya. Ibumu ahli mengatur sumber daya manusia. Suryana terus menggoda sang istri. Sudahlah San, jangan dengerin bapakmu. Dia itu lagi ngelantur gara-gara nggak dapet sinyal tuh. Tukas Fatimah dengan ketus. Ibu ini dikasih saran nggak mau, ya sudahlah nggak usah jadi ngelamarnya. Suryana terus terkekeh. Lagian siapa yang mau melamar sih Pak, wong ibu dah tua. Fatimah menggerutu. Ah, sudahlah Bapak capek tertawa terus dari tadi. Oh ya San, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Pertanyaan yang rutin Suryana tanyakan ketika Hasan pulang kerja. Seperti biasa ya, cukup menyenangkan. Hari ini bahkan banyak hal yang ditemukan. Ayah dan ibu tahu? Hari ini aku dipercaya atasanku untuk mengawasi 150 orang bagian pembenihan. Bayangkan saja, betapa repotnya aku mengawasi 150 orang pegawai pembenihan itu. Tapi aku suka ayah, aku benar-benar bahagia Bu. Lapor Hasan. Wajahnya terlihat ceria, ada kepuasan batin yang ia rasakan. Hebat nak, ibu senang, tapi ceritamu akan lebih hebat lagi jika kamu mandi dan sholat maghrib dulu. Ayo sana. Perintah Fatimah seperti pada anak kecil. Ah ibu selalu menyarankan hal-hal baik di saat aku tanggung bercerita. Ada satu cerita lagi yang sangat menarik sekaligus mengerikan Bu. Tadi siang seorang pegawai pembenihan kesurupan, dia mengatakan bahwa daerah yang akan ditanami benih coklat di lereng gunung di bagian selatan, meminta korban 10 kepala manusia sebagai tumbalnya. Sampai sekarang aku masih merinding nih. Apakah ayah percaya? Tanya Hasan ingin tahu pendapat sang ayah. Tidak, sama sekali ayah tidak percaya hal-hal seperti itu. Suryana menggeleng keras. Ayahmu baru akan percaya kalau kau sudah melaksanakan. Perintahku dulu. Cepat sana. Usir Fatimah. Baiklah, Ibunda Ratu. Hamba akan melaksanakan titahmu. Canda Hasan sambil berdiri dan menangkupkan dua telapak tangannya di depan wajahnya. Setelah itu Hasan pun pergi dengan setengah berlari masuk ke dalam kamarnya. Ada-ada saja ulah anak itu. Fatimah menggerutu. Di daerah pedalaman seperti ini, sering terjadi hal-hal mustahil yang terjadi di hadapan kita, Bu. Terkadang kita mau tidak mau dipaksa untuk percaya, kata Suryana setelah Hasan masuk ke kamarnya. Oh iya Pak, aku jadi teringat cerita tetangga kita mengenai rumah ini. Fatimah menjeda. Tetangga yang mana? Suryana mengernyitkan keningnya heran. Itu yang suami istri itu Pak. Jawab Fatimah yakin. Memangnya kenapa dengan rumah ini Bu? Suryana bertanya penasaran tanpa bertanya lagi tentang tetangga yang tak pernah dia lihat. Katanya dia sering melihat seorang gadis memakai gaun putih duduk di depan teras rumah ini. Gadis itu seperti ingin mengetuk pintu rumah kita tapi ragu, kadang seperti menunggu salah satu dari kita membukakan pintu untuknya. Gadis itu berkulit putih dan berambut ikal sepinggang, parasnya sangat cantik sekali. Dan tetangga itu pasti akan mengatakan bahwa gadis cantik bergaun putih itu adalah hantu, begitu kan? Suryana memotong cerita istrinya. Tunggu dulu Pak, ada cerita menarik yang melatar belakangi kemunculan gadis itu. Sambung Fatimah. Gadis itu pasti anak seorang Belanda yang pernah jadi tuan tanah di daerah ini kan? Itu mah sudah sering ayah dengar. Itu mah mitos Bu. Potongnya lagi. Bapak, dari tadi nyela terus, dugaan Bapak salah. Begini Pak, katanya gadis itu adalah anak seorang pemburu berkebangsaan Prancis yang menikah dengan kembang desa di kampung ini. Pada saat usia gadis itu 17 tahun dia tertimpa musibah. Seperti kebanyakan gadis desa pada umumnya, mereka punya kegemaran bermain-main di pinggir hutan sebelah sana sampai senja. Ibunya tentu saja selalu memarahinya karena khawatir akan terjadi sesuatu pada anaknya. Tetapi tampaknya kegemarannya itu sulit dihentikan. Kadang-kadang gadis itu baru pulang ketika senja telah larut. Pada suatu hari,
Entah karena persoalan apa, anak itu dimarahi ibunya habis-habisan, kemudian dia berlari ke hutan tempatnya bermain, dan tidak pulang untuk makan seperti biasanya, dan sepertinya di hutan pun dia tak makan apapun. Karena merasa telah lapar, meskipun dia takut pada ibunya, akhirnya dia maksakan diri untuk pulang. Hampir tengah malam dia baru sampai di halaman rumah ini. Karena sudah tengah malam, anak itu jadi takut untuk mengetuk pintu rumahnya, maka akhirnya dia tertidur di teras depan rumahnya. Sebenarnya kedua orang tuanya tahu kalau anaknya tidur di depan teras rumahnya, tapi mereka membiarkannya saja. Bagi mereka itu adalah sebagai bentuk hukuman agar anak itu jera. Tapi pagi-pagi sekali ketika orang tuanya hendak membangunkan gadis itu sudah tidak bernapas lagi. Saat itulah orang tuanya sangat menyesali perbuatannya. Astagfirullahalazim, itu pembunuhan namanya, ucap Suryana geram. Iya itu benar Pak, dan tahu tidak Pak, aku pernah melihat gadis itu 2 minggu yang lalu. Lihat Pak, saat teringat itu aku jadi merinding. Fatimah menggeser duduknya mendekati suaminya. Ibu, itu aneh-aneh saja. Itu mungkin halusinasi ibu saja. Suryana tak percaya. Aku bahkan sempat mengajaknya masuk, Pak. Tetapi setelah ibu bukakan pintunya, dia menghilang begitu saja. Awalnya ibu heran, tapi setelah mendengar cerita dari tetangga kita, ibu jadi mengerti. Akhirnya Farimah mengakhiri ceritanya. Ya Allah, kadang manusia bisa berubah sifat menjadi seperti binatang. Aku juga kadang tidak percaya dengan cerita hantu-hantuan, tapi ternyata kamu pernah melihatnya, Bu. Rasanya tidak masuk akal, bertolak belakang dengan nalar manusia. Sudahlah, Bu. Siapkan saja makan malam kita. Rasanya aku lapar sekali, kemana juga Hasan kok nggak muncul lagi, padahal Bapak ingin menantangnya bermain catur. Apa dia sudah tidur? Sunaria baru sadar kalau Hasan tak keluar lagi dari kamarnya. Sepertinya dia kecapean, Pak. Fatimah segera berdiri dan pergi ke dapur untuk mempersiapkan makan malam. Tak memerlukan waktu lama, makanan pun sudah siap di meja makan. Pak, ayo sini, makanannya sudah siap nih. Setengah berteriak Fatimah memanggil suaminya yang masih asyik duduk di ruang tamu sambil melihat-lihat isi handphonenya. Suryana segera memasukkan benda pipih kesayangannya itu pada saku kokonya, lalu berjalan masuk ke ruang makan. Panggil Hasan, Bu, Bapak yakin dia belum makan? Ucap Suryana sambil menarik kursi makan dan menghempaskan bokongnya di sana. Iya Pak, tunggu sebentar ya, Ibu panggil dia dulu. Fatimah segera pergi untuk membangunkan putranya itu. Hasan, panggil Fatimah. Apa kamu sudah tidur, Nah? Untuk beberapa saat Fatimah tidak mendengar respon dari Hasan. Tapi ketika dia hendak mengetuk pintu kamarnya, suara berat Hasan terdengar. Ya Bu, ada apa? Suara khas bangun tidur terdengar. Hasan turun dari tempat tidurnya dengan loyo. Kamu sudah tidur, San. Ini kan masih jam 8. Apa sudah sholat Isya? Fatimah memberondongnya dengan pertanyaan. Belum Bu, aku ketiduran. Sahut Hasan sambil menguap. Ya sudah bangun, sana makan dulu. Bukankah sepulang dari kantor tadi belum makan? Tanya Fatimah penuh perhatian. Iya Bu, bentar aku nyusul ke sana. Ya sudah kalau begitu ibu duluan ya, ayahmu sudah nunggu di meja makan tuh. Ucap Fatimah sambil beranjak kembali ke ruang makan. Sampai di ruang makan, tampak Suryana masih asyik memperhatikan layar handphonenya. Pak, kalau sudah mainin handphone suka lupa segalanya. Fatimah menggeleng-gelengkan kepalanya. Ini hiburan satu-satunya Bu, selain main catur tentunya. Itu pun kalau Hasan ada di rumah. Suryana beralasan. Emang kalau aku ada di rumah kenapa ya? Tiba-tiba Hasan datang dan langsung menyelanya. Ya nggak kenapa-kenapa. Cuman ayah jadi bisa tadem catur sama kamu. Sudahlah Pak. Ngomongin hiburannya nanti lagi. Sekarang kita makan dulu. Dengar perut ibu sudah bunyi gini nih. Nah, ujar Fatimah sambil membagikan piring pada dua lelaki beda generasi yang dicintainya itu. Suryana dan Hasan pun menerima piring itu dan mengambil makanan yang sudah tersaji di meja. Hening untuk beberapa saat, masing-masing fokus pada makanannya. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara benda jatuh di halaman rumah, diikuti dengan suara angin yang berdesir. Brak. Apa tuh, Pak? Fatimah mulai tak enak hati. Paling juga ranting jatuh ke tebak angin, Bu. Sudah teruskan saja makanmu, ujar Suryana acuh.
Dalam hatinya sebetulnya Suryana juga jadi tak enak hati. Mungkin karena dia sudah mendengar cerita tentang kisah gadis cantik itu dari istrinya, hanya Hasan yang tak peduli dengan suara itu. Tiba-tiba suara tangis seorang gadis terdengar samar-samar. Fatimah dan Suryana kontan saling pandang. Suara itu terdengar makin jelas. Astaghfirullahalazim, Pak, sepertinya gadis yang tadi ibu ceritakan datang lagi. Fatimah menggeser duduknya mendekati Suryana. Gadis yang mana, Bu? Coba kulihat barangkali dia butuh pertolongan. Sahut Hasan sambil berdiri dan berjalan ke arah luar. Hasan, jangan! Teriak Fatimah dan Suryana hampir bersamaan. Hasan otomatis berbalik menatap heran pada kedua orang tuanya. Sekali lagi, suara itu terdengar makin dekat, membuat Hasan yang sempat menghentikan langkahnya berbalik dan berjalan ke arah pintu depan tanpa menghiraukan larangan kedua orang tuanya. Dibukanya pintu rumahnya dengan sangat hati-hati, perlahan dia melongokkan kepalanya ke halaman rumah, tak ditemukan apapun di sana. Karena penasaran dia pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar, lalu menengok ke kiri dan ke kanan, memindai ke seluruh area halaman rumahnya, namun tak ditemukan apapun. Yakin tak akan menemukan gadis itu, Hasan kembali masuk ke rumahnya dan bergabung kembali dengan kedua orang tuanya di meja makan. Apa kamu menemukan sesuatu, Hasan? Suryana bertanya ingin tahu. Tidak ada apa-apa ya, jawab Hasan sambil kembali mengempaskan bokongnya di kursi makan. Bukankah tadi kamu mendengar seseorang menangis? Tanya Fatimah penasaran. Iya, aku mendengarnya, Bu. Tapi kurasa itu hanya desiran angin yang terdengar seperti tangisan. Hasan mencoba menenangkan hati ibunya. Sudahlah, Bu, nggak usah dipikirin, mending kita terusin makan, setelah itu kita sholat Isya berjamaah, ucap Suryana. Mereka pun akhirnya meneruskan sesi makannya hingga selesai dengan tanpa mendengar suara apapun lagi.